Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti dan sesuai juga dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan Super Big Match di Liga 1 yang akan dimainkan nanti sore mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yakni Persib Bandung versus Persija Jakarta. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 835.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang selalu saya katakan dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Anyway, kembali ke pertandingan Super Big Match ini teman-teman, yang tentu adalah pertandingan penuh gengsi bagi masing-masing tim. Dan kita tahu dua tim ini adalah rival untuk bisa menjadi juara di setiap musimnya dari Liga 1. Dan kali ini kita bisa melihat perbedaan posisi yang cukup signifikan antara dua tim ini. Persib Bandung untuk sementara berada di zona papan atas, tepatnya di peringkat nomor 2. Walaupun poin mereka sama dengan Bali United, tapi Persib Bandung memang unggul dari segi selisih gol. Kemudian Persija Jakarta untuk sementara ini masih tertahan di zona papan tengah, tepatnya di peringkat nomor 10. Padahal musim lalu Persija juga bersaing di zona papan atas, bahkan mereka mengakhiri musim kompetisi musim lalu dengan berada di peringkat nomor 2, yakni sebagai runner up dan punya rekor defense terbaik. Tapi ternyata musim ini performa dari Persija Jakarta bertolak belakang. Ya, banyak yang menanyakan kepada saya juga, kenapa sih Persija sekarang seperti ini? Kalau jawaban saya simpel saja, ya lihat saja materi pemain asing dari Persija Jakarta. Ini kan beda total daripada musim lalu. Oke lah, musim lalu memang para pemain asing dari Persija Jakarta juga sempat mengalami cedera dan absen di beberapa pertandingan. Bahkan ada juga yang mendapatkan sanksi kan, seperti Kremenchik ya. Tapi dari segi kualitas, kalau menurut saya, para pemain asing musim lalu itu jauh lebih baik daripada musim ini. Oke lah, ada Rio Matsumura ya. Memang dia telah mencetak banyak gol, bisa memberikan assist, pergerakannya juga liar, ya. Tapi dia selalu tampak terisolasi di depan. Bala bantuannya itu kurang banget bagi Rio. Tapi secara kualitas oke lah, dia bagus. Kudela tidak seperti musim lalu, mulai lamban. Beberapa kali sudah saya jelaskan ketika saya siaran juga, bahwa Kudela ini jika ditempatkan di tengah akan jauh lebih efektif, karena dia sudah tidak punya speed. Jadi memang dari segi koordinasi dia lemah dengan pemain-pemain Persija lainnya yang bermain di lini pertahanan. Kemudian Oliver Bias yang hanya bisa berlari. Oke lah, memang dia eksplosif, tapi saya pikir nggak ideal juga bagi Persija Jakarta. Dan ada pemain lain yang sebetulnya bisa bermain di sana. Rio Fahmi bisa bermain di sana, dia kan bagus juga Rio Fahmi. Kemudian Gayos, oke, dia telah mencetak cukup banyak gol, tapi menurut saya dia bukanlah tipe pemain yang bisa menjadi penghubung ke lini depan Persija Jakarta. Maka itu Persija kehilangan pemain yang bisa menjadi kreator, ya kan? Saya ingat tuh, sebelumnya mereka juga mengontrak Makan Konate, tapi juga tidak sesuai ekspektasi. Jadi ini salah satu kelemahan dari Persija nih, yakni kreator serangan. Musim lalu bagusnya Abimanyu lagi on form, tapi musim ini Abimanyu juga lagi underperform. Rico Simanjuntak lagi underperform. Jadi selain juga materi pemain asing Persija Jakarta yang musim ini tidak sebaik atau tidak lebih baik daripada musim lalu, tapi performa para pemain lainnya juga lagi menurun secara drastis. Bahkan Firza Andika saja beberapa kali melakukan kesalahan. Bahkan Andri Tani saja beberapa kali melakukan kesalahan. Jadi tidak bisa juga disalahkan pelatih mereka, Thomas Doll. Walaupun saya pernah mengatakan bahwa Thomas Doll ini tidak bisa melakukan improvisasi dari cara bermain Persija. Karena sekarang kalau kita lihat Persija ini sudah sulit membangun attack dari belakang. Nah, kenapa enggak main cepat ke depan, ya kan? Karena kalau sulit membangun serangan dari belakang, artinya jumlah kesalahan akan lebih banyak di setiap pertandingannya. Karena koordinasi atau komunikasi di antara para pemain di lini pertahanan ini belum bagus. Padahal sudah ada Rizky Ridho. Artinya apa? Ini permainan kolektif dari Persija ini belum cair. Ya, belum bagus ketika mereka coba untuk membangun kerjasama. Dan dari saya, permainan Persija sudah terbaca. Pergerakan cepat, tapi penetrasinya ini kurang. Kebanyakan main crossing. Dan juga tentunya Persija memang tidak punya sosok striker yang memang bisa melakukan konversi. Oke lah, Simic mulai mencetak gol ya. Di 2 pertandingan terakhir mencetak 4 gol. Tapi ya saya pikir belum bisa dijadikan patokan lah bahwa Simic sudah kembali ke performa terbaiknya. Walaupun sekarang dia mendapatkan umpan-umpan yang memang dia perlukan untuk bisa mencetak gol. Kan enak umpan-umpannya kepada Simic ya. Jadi memang penting juga suplai bola. Tapi kalau kita
Berbicara tentang suplai bola, kembali lagi kepada skema permainan. Nah, skema permainan ini kalau nggak main cepat ke depan, nah itu akan sulit bagi Persija untuk menciptakan banyak peluang dan tentunya harus konversikan peluang-peluang tersebut. Terus apa kelebihan dari para pemain Persija? Yakni dari segi kecepatan. Hati-hati, mereka punya pemain-pemain yang cepat. Ada Rehan Hanan, ada Aji Kusuma, ya kan, ada Rio Matsumura, ada Firza Andika, ada Rio Fahmi. Ini pemain-pemain yang cepat, ada Doni Trimabungkas. Jadi kecepatan mereka bagus. Cuma masalahnya ketika mau counter. Nah, ketika mau counter ini, saya melihat para pemain Persija masih lamban, terlalu lama holding the ball, terlalu lama menguasai bola. Kenapa enggak bola itu cepat dialirkan seperti yang tadi saya katakan, cepat. Jangan lagi main-main di belakang. Kalau main-main di belakang, ya para pemain tim lawan bisa cepat recover position, nutup lagi. Ya, sudah Persija sulit untuk bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol, ya permainannya juga lamban. Jadi harus switch play-nya itu harus cepat. Musim lalu kan switch play-nya kan cepat. 8-9 detik udah langsung berada di kotak penalti pertahanan tim lawan. Nah, itulah yang harus dibenahi Persija. Oke, sekarang ke tim tuan rumah Persib. Ya, masa saya juga gak menganalisa Persib. Ya, walaupun teman-teman selalu menilai bahwa saya adalah fan dari Persib Bandung, tapi enggak lah, ya kan. Yang mengenal saya dengan baik tentu tahu bahwa saya adalah pengamat yang netral, ya. Walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa Triple B ini singkatan dari Bung Binder Bobota, yang enggak juga. Tapi ya terserah kalian lah ya, saya kan nggak bisa melarangnya juga. So anyway, Persib Bandung, apa kehebatan dari Persib Bandung musim ini? Yang jelas mereka adalah tim yang sangat amat produktif. Apakah hanya karena Ciro dan David? Ya enggak juga. Tapi karena sistemnya ini bagus dari Boyan Hodak. Artinya kecepatan dari para pemain Persib untuk membagi bola ini jauh lebih baik daripada musim lalu. Gak lama mereka menahan bola. Kenapa harus cepat berikan ke depan? Karena Persib ini kuat di depan. Dan Ciro dan David ini juga punya skill individu yang bisa merepotkan para pemain yang bermain di lini pertahanan. Para pemain tim lawan. Jadi ketika para pemain Persib itu memilih untuk bermain cepat, mengalirkan bola ke depan, memanfaatkan transisi, karena memang taktik dari Boyan Hodak ini kalau saya cermati adalah permainan counter attack, ya, artinya lebih sering menunggu, kemudian dapat bola cepat, switch play, ya. Ini yang menguntungkan bagi David dan Ciro karena suplai bola ke mereka ini lebih banyak. Maka itu Persib bisa mencetak banyak gol. Karena bola itu disuplai ke mereka dengan baik. Cuma Persib punya satu kekurangan nih, dengan sudah hengkangnya Freds Butuan. Ya, kalau Levi Madinda ya menurut saya ya sekarang sudah ada Stefano Beltrame lah yang mulai adaptasi, ya, sudah mulai bisa mencetak gol, memberikan assist, bahkan di setiap pertandingannya minimal memberikan 2 umpan kunci yang sukses. Jadi sudah oke nih. Sudah ada pemain yang bisa menjadi penghubung. Tapi di posisinya Freds ini nih, ya dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir Rian Kurniawan yang dicoba, tapi tetap mengecewakan menurut saya. Edo dicoba bagus. Ya, Edo ini gak buruk. Tapi Edo ini kadang-kadang sering memilih untuk syuting langsung atau juga umpan-umpannya kadang-kadang terlalu kencang. Nah, maka itu Boyan Hodak lebih sering memberikan peluang kepada Rian Kurnia bermain dari awal. Beckham Putra memang belum pada performa terbaiknya. Jadi Persib sekarang memang adalah tim yang produktif, bahkan kalau nggak salah tim yang paling produktif sekarang ini di Liga 1 kan. Tapi defense mereka juga kan nggak buruk. Artinya apa? Bahwa Persib sudah melakukan filter mulai dari lini tengah karena Boyan Hodak selalu menurunkan gelandang-gelandang pekerja yang menemani Stefano Beltrame. So Stefano punya keleluasan untuk bergerak ke depan, tapi ada 2 pemain yang akan silih berganti melakukan pressing di tengah. Maka itu gak gampang juga untuk menuju ke ruang pertahanan dari Persib. Tapi para pemain tim lawan itu biasa mainnya direct passing, cepat berikan bola ke ruang pertahanan Persib. Itulah yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib dan Persija, karena kemungkinan juga jika Persija ya mengubah sistem permainan mereka dengan cepat memberikan passing ke depan, itu yang bisa merepotkan para pemain Persib yang berada di lini pertahanan. Tapi saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir form dari Hen lagi on fire. Ya, tapi juga tentu dia harus waspada kali ini karena Persija akan banyak melakukan pergerakan dari sayap. Mungkin Rio yang akan main dari posisinya Hen Herdiana. Jadi ya kelebihan dari Persib Bandung adalah ketajaman mereka di depan. Terus apa kekurangannya? Nah, kekurangannya ketika kena counter attack dari para pemain tim lawan. Artinya inilah momen bagi Persija untuk membangun counter. Maka itu para pemain Persib harus waspada. Karena Nick dan juga Alberto walaupun unggul di duel-duel udara, tapi dalam recovery ke lini pertahanan, teman-teman coba perhatikan deh. Bisa nonton ulang pertandingan-pertandingan dari Persib. Mereka tuh sering terlambat. Terus siapa yang kira-kira yang akan menang? Persija atau Persib nih? Ya kalau kita lihat dari posisi peringkat ya tentu Persib yang diunggulkan. Kalau kita lihat dari materi pemain ya tentu Persib yang diunggulkan. Kalau kita lihat bahwa pertandingan sore hari ini akan dimainkan di Stadion Sijalak Harupat, tentu Persib yang akan menang. Tapi sayangnya tanpa penonton. Apakah ini kerugian bagi Persib? Menurut saya enggak. Enggak juga sih. Persib kalau main bagus ya main bagus. Mau main away juga kalau mau main bagus bisa menang gitu loh.
Ya, jadi seharusnya ini nggak berpengaruh. Tapi memang kemeriahan dari pertandingan ini tentu berkurang. Karena seandainya ada supporter dalam stadion kan itu akan lebih meriah ya. Dan paling tidak sedikit banyak akan mengganggu juga para pemain Persija dari segi psikologis. Walaupun kita tahu para pemain Persija terbiasa juga bermain di stadion yang full. Tapi sedikit banyak akan terganggu lah. But anyway, saya pikir tanpa penonton pun bukan berarti mengurangi kekuatan dari Persib Bandung, karena yang kita lihat adalah materi pemain dan sistem permainan. Sistem permainan dari Boyan Hodak sudah bagus, sistem permainan dari Dol sebetulnya bagus, tapi tidak didukung oleh materi pemain, apalagi para pemain asingnya. Jadi feeling saya teman-teman, Persib Bandung punya peluang untuk meraih kemenangan di pertandingan nanti sore, kemungkinan mereka akan menang dengan skor tipis. Jadi yang saya katakan adalah kemungkinan bukan pasti, ya segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan, dan Persib bisa kalah jika para pemain mereka overconfident, ya, jika para pemain mereka menganggap remeh Persija Jakarta dan jika para pemain mereka tidak fokus di lini pertahanan karena Persija akan main counter. Saya yakin akan main counter, ini kan mereka bermain away. Persija bisa kalah jika para pemain mereka melakukan kesalahan di lini pertahanan dan jika para pemain mereka di tengah gagal melakukan pressing ketika para pemain Persib membangun transisi positif yang cepat. Jadi feeling saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 55% bagi Persib dan 45% bagi Persija Jakarta. Ya, kita tunggu saja nanti jalannya pertandingan ini dan kita harapkan pertandingan akan berjalan seru. Prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan sorry, nanti setelah pertandingan saya tidak bisa langsung membuat konten karena nanti saya tugas siaran pertandingan Liga 1, pertandingan Liga 2 ya, finalnya ya. Yang leg kedua tuh, Semen Padang versus PSBS Biak. Jadi saya akan membuat konten dari pertandingan ini besok sore lah ya. Karena nanti saya siaran juga Premier League Arsenal lawan Brentford. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.